Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Keistimewaan manusia sebagai khalifah di muka bumi juga ditegaskan dalam hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Namun menariknya, di balik kesempurnaan manusia terdapat sebuah misteri yang selalu jadi tanda tanya, yaitu tentang penciptaannya yang begitu sangat sempurna. Manusia memiliki ruh, jiwa, hati, dan pikiran yang tak dimiliki oleh makhluk lainnya. Penciptaan manusia merupakan anugerah serta tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini pun tak ada satu manusia di dunia yang mampu menciptakan manusia. Manusia hanya mampu membuat robot-robot yang tak memiliki ruh dan hati. Penciptaan manusia merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkuak berbagai fakta mengagumkan di mana penelitian ilmiah modern ternyata memiliki kesesuaian dengan Al-Quran, terutama terkait dengan proses terbentuknya manusia ketika berada dalam rahim seorang ibu. Lantas bagaimanakah proses penciptaan manusia menurut Al-Quran? Kapan tepatnya ruh ditiupkan Allah pada janin manusia? Seluruh proses penciptaan manusia dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari ayat tersebut nampak jelas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Awalnya penciptaan tersebut tak lain dari saripati tanah. Berbagai penelitian menemukan jika saripati tanah itu memang mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Unsur-unsur yang berada dalam tanah juga memiliki kesamaan dengan tubuh manusia. Unsur-unsur kimiawi yang sama-sama terdapat dalam tubuh manusia dan tanah itu antara lain zat besi, kalsium, oksigen, natrium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Penciptaan manusia dari tanah juga diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang lain. Salah satunya dalam surat Ar-Rum ayat 20. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dari tanah yang dipilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menjadikan nutfah yang tercampur, tersimpan dalam tempat yang paling kokoh, yaitu rahim. Proses yang digambarkan dalam Al-Quran mengenai nutfah tersebut sesuai dengan berbagai penelitian ilmu pengetahuan modern. Semuanya sepakat, proses pertemuan nutfah ini menjadi salah satu proses terbentuknya janin dalam rahim seorang wanita. Allah juga menjelaskannya dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab atau lauh mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Dari nutfah yang tercampur yang ditempatkan di rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan segumpal darah. Segumpal darah yang berada di dinding rahim itu menjadi cikal bakal terjadinya janin manusia. Dari segumpal darah lantas menjadi daging, lalu terciptalah tulang yang dibungkus dengan daging. Setelahnya membentuk seorang manusia.
Allah Subhanahu wa taala lebih jauh menegaskan penciptaan manusia dari segumpal darah dalam surat Al-Alaq ayat kedua. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari serangkaian proses penciptaan manusia di atas, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan suatu hal yang tak kalah penting, yaitu dari mana nutfah berasal. Ternyata diambil di antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sebagaimana tercatat dalam firman Allah, surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada." Penjelasan mengenai tulang sulbi, tempat di mana air nutfah keluar, pada kenyataannya sesuai dengan penemuan ilmiah yang diketahui belakangan. Dalam beberapa penelitian ditemukan jika tulang sulbi merupakan bagian dari ujung tulang belakang manusia atau yang biasa disebut dengan tulang ekor. Dalam sebuah penelitian lain juga disebutkan jika tulang sulbi adalah tempat keluarnya pembuluh darah yang memberikan darah kepada testis dan ovarium. Para ilmuwan yang secara khusus berkutat mendalami ilmu embriologi juga menemukan fakta mencengangkan, di mana manusia tumbuh dan terbentuk dari tulang sulbi atau tulang ekor yang mereka sebut dengan istilah primitive straight. Tulang tersebut berperan untuk menstimulasi sel berkembang dan melakukan pembelahan. Tulang sulbi juga menjadi bagian tubuh yang berguna untuk pembentukan organ dengan karakter tertentu sampai munculnya jaringan saraf dasar. Tulang sulbi atau tulang ekor menjadi bagian penting dalam proses penciptaan manusia, dan tulang tersebut tak akan pernah bisa hancur meski seseorang sudah meninggal dunia. Mata, hidung, tangan, kaki, dan bagian-bagian tubuh manusia akan hancur kecuali tulang sulbi. Dan melalui tulang sulbi itulah Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Dari penjelasan yang diutarakan dalam Al-Quran, para ilmuwan lantas menarik kesimpulan bahwa proses penciptaan manusia bisa dimasukkan dalam 3 tahap besar. Pertama, tahap pre-embriotik. Kedua, tahap abriotik. Ketiga, tahap fetus. Tahap pre-embriotik yaitu usia 2,5 minggu pertama. Dalam tahap pre-embriotik ini, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, kemudian menjadi segumpalan sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunannya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Tahap kedua yaitu tahap embriotik, yaitu usia setelah 2,5 minggu pertama sampai akhir minggu ke-8 yang berproses hampir 5,5 minggu. Calon bayi pada tahap ini disebut embrio. Periode embrionik ini merupakan periode yang penting karena sebagian besar sistem dan organ tubuh akan terbentuk. Pada fase ini juga bisa diketahui pertumbuhan janin melalui detak jantungnya, yang berarti sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya sekitar usia 4 bulan atau 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Allah juga memerintahkannya untuk menuliskan 4 takdirnya, rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan bahagia serta celakanya. Namun menariknya tentu tak ada yang tahu pasti seperti apa rizki, nasib, serta ajal manusia itu. Semua tertulis di Laul Mahfuz, hanya Allah yang mengetahui. Proses penciptaan manusia yang ketiga atau fase fetus dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga kelahiran. Pada tahap ini bayi telah menyerupai manusia. Ia sudah terbentuk wajah dan juga sudah terbentuk berbagai organ tubuh, di antaranya tangan dan kaki.
tahap penciptaan manusia yang sedang berada dalam rahim seorang ibu, cara proses juga dijelaskan dalam hadis Nabi. Rasulullah pernah membeberkan tahapan-tahapannya secara gamblang. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah. Selama waktu itu juga kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging. Selama waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Dari serangkai proses penciptaan manusia, benar-benar menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segumpal darah yang menjadi daging, Allah meniupkan ruh hingga bisa memiliki pikiran dan hati nurani. Di sisi lain, proses penciptaan tersebut juga menjadi pembelajaran bagi manusia. Salah satunya untuk tetap bersyukur serta jangan berperilaku sombong di muka bumi. Apalagi dengan tegas Allah menyebut manusia diciptakan Allah dari air nutfah yang tak lain sebuah air yang hina. Berbeda dengan tulang sulbi yang tak hancur sampai hari kiamat, untuk air nutfah sendiri dipandang Allah sebagai air yang hina. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, lalu dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 8 dan 9. Nah pemirsa Senyum Ramadan, cukup sampai di sini dulu ya ulasan dan pembahasan kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa, perjalanan, hasanah keislaman yang luas. Jangan lupa saksikan terus kisah-kisah syarat hikmah dan makna dari setiap ajaran, ekspresi dan hikmah Islami lainnya. Saksikan terus Senyum Ramadan setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hanya di ANTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.